Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 12 dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini ya, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan atau Xiaofeng yang telah mendapatkan dukungan dari Master Cao Cao. Saat ini Master Cao Cao lalu bergumam, "Lihat saja Cingguye, jika kamu berani menyerang bibit unggul kesayanganku ini, maka aku pasti akan membunuhmu pada waktu itu," ucap dari Cao Cao. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang sedang terdiam untuk waktu yang lama, wajahnya pun mulai menjadi semakin pucat. Dan di detik berikutnya, sudut mulut Xiaoyan sudah dipenuhi dengan darah dan dia pun lalu menyemburkannya ke sekelilingnya. Tetapi penyerapannya menjadi kembali lebih cepat. Namun pada saat ini di bagian terdalam di samudra, Bai Tianri sepertinya merasakan sesuatu. "Guru, ada apa denganmu?" ucap dari Suesi. "Tidak. Hanya saja anak itu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan olehku," ucap dari Bai Tianri yang merasakan sesuatu kepada Xiaoyan. "Suatu saat nanti pasti Anda akan bertemu lagi dengannya," ucap dari Suesi kepada Bai Tianri. "Aku rasa hidupku mungkin tidak akan berakhir sebelum aku bertemu dengannya lagi. Suesi, jalanilah kehidupan ini dengan sangat baik. Jangan membalas dendam kepadanya. Kamu tidak akan sanggup mengalahkannya," ucap dari Bai Tianri kepada Suesi. "Baiklah guru, Anda benar-benar berpihak kepadanya ya," ucap dari Suesi. "Apakah kamu pikir dia akan menggertakku juga seperti kamu melakukannya sekarang kepadaku?" ucap dari Bai Tianri. Aku rasa tidak guru," jawab dari Suesi. "Hacis!" Tiba-tiba Xiaoyan pun yang sedang berlatih, dia pun bersin. Namun Xiaoyan yang sedang berkultivasi tidak banyak berpikir macam-macam dan dia pun kembali kepada pelatihannya. Xiaoyan tahu bahwa batasnya akan segera tiba dan sekarang bintang-bintang di tubuhnya telah naik sebesar 500 lagi. Sehingga sudah mencapai 4000 bintang pada saat ini. Dan jumlah ini sudah sangat mengerikan. Lalu Xiaoyan pun bergumam, "Apakah aku sudah mencapai batasku?" gumam dari Xiaoyan. Namun sumber api Baizi di tubuhnya telah membantu Xiaoyan untuk mencapai tingkat yang sangat luar biasa ini. Jumlah 4000 bintang ini sudah cukup baik. Maka itu berarti ini akan mengakibatkan Xiaoyan hanya perlu menyelesaikan langkah terakhirnya saja untuk menjadi seseorang dosen yang nyata. Pada saat ini Xiaoyan dengan hati-hati merasakan api di dalam tubuhnya. Meskipun Xiaoyan sekarang adalah pemilik Baiji, tampaknya Baiji memiliki emosi sendiri. Namun Xiaoyan sangat marah pada saat ini karena tidak ada banyak waktu yang tersisa untuknya sekarang. Kemauan yang kuat langsung mengenai dan menghujam Baiji. Tetapi Xiaoyan jelas meremehkan emosi Baiji itu sendiri. Pada detik berikutnya, Baiji yang ada di dalam tubuh Xiaoyan lalu menggeliat dengan sangat gila. Tetapi Baiji sebenarnya hanya menggoda Xiaoyan saja dan akhirnya membiarkan Xiaoyan mendominasinya. "Ternyata ini berhasil," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan sebenarnya tidak terlalu berharap bahwa ide yang tiba-tiba dia pikirkan akan benar-benar berhasil. Tetapi masalah pun segera datang. Kali ini ada puluhan ribu pasukan yang menggunakan jubah besi bermunculan. Melihat itu, baik Hansen ataupun Jie dengan cepat membuang alkohol mereka dari tangan mereka. "Armor emas," ucap dari Hansen. Hansen dan juga Jie pun segera paham bahwa ini adalah pasukan dari keluarga Jin. "Di mana Xiaofeng?" tanya dari salah satu pasukan itu. "Tuan Xiaofeng sedang berlatih. Apa yang ingin kalian lakukan di sini?" tanya dari Hansen. Walaupun dia memiliki 10.000 ksatria hantu,
Tetapi di hadapan pasukan armor ini, dia tidak berani bertindak gegabah. Lord Jin Wuye memanggilnya. Dia harus pergi bersamaku segera, ucap dari salah satu prajurit itu sambil memandang ke arah Hansen. Tuan Xiaofeng masih berlatih. Tolong beri dia waktu. Tunggu dia sampai menyelesaikan kultivasinya. Bagaimana? Tanya dari Hansen. Jenderal Hansen, dia hanyalah penguasa Papiliun ke-9. Selain itu, kultivasi ini tidak akan selesai dalam waktu yang singkat, ucap dari prajurit itu. Tuan, saat ini adalah waktu yang penting bagi Tuan Xiaofeng. Tolong mengertilah itu, ucap dari Hansen. Aku sudah tidak bisa menunggunya lagi. Cepat panggil dia dan ikut bersamaku, ucap dari prajurit itu. Tuan, sudah aku bilang sebelumnya, Yang Mulia Xiaofeng sedang melakukan penerobosan kultivasi. Bahkan jika aku harus mati pun, aku tidak akan pernah membiarkan Anda mengganggu Yang Mulia Xiaofeng, ucap dari Jenderal Hansen. Hansen, kamu benar-benar bodoh, ucap dari prajurit itu. Aku tidak tahu mengapa Anda tetap bersikeras seperti itu. Jika Anda ingin memanggil Yang Mulia Xiaofeng, maka Anda harus menunggu Yang Mulia Xiaofeng sampai selesai berkultivasi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi dari sini, ucap dari Hansen. Dia pun segera melambaikan tangannya dan lapisan armor pun muncul di tubuhnya. Kesatria hantu juga muncul di belakangnya dan dia langsung bersiap dalam mode pertarungan. Pertempuran pun tidak bisa dihindari lagi. Hansen, kamu pasti tahu kesatria hantumu bukanlah lawan bagi pasukanku ini. Dan jika kamu benar-benar ingin bertarung, jangan menyalahkan aku bila kamu kalah dalam pertempuran ini, ucap dari Jenderal Chang Qi. Ternyata dia adalah Jenderal Chang Qi. Sudah aku katakan kepadamu bahwa kamu harus menunggunya sampai dia selesai berkultivasi, ucap dari Jenderal Hansen. Baiklah kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, ucap dari Jenderal Chang Qi. Semuanya bersiaplah, ingatlah. Tidak ada seorang pun yang bisa menunggu proses kultivasi Yang Mulia Xiaofeng. Siapapun yang ingin mengganggunya, itu sama saja bunuh diri, ucap dari Jenderal Hansen kepada pasukan hantunya. Hansen, aku akan memberimu kesempatan satu kali lagi untuk membuat pilihan yang tepat. Jangan merusak masa depanmu untuk orang yang tidak penting seperti itu. Aku menyarankan untuk segera pergi dari sini. Sebaiknya kamu jangan bertindak bodoh seperti itu. Biarkan Xiaofeng keluar sekarang dan aku akan segera membawanya pada wakil pemimpin Jin Wuye, ucap dari Jenderal Chang Qi. Tetapi Anda sendiri tidak bisa melihat situasinya. Yang Mulia Xiaofeng belum menyelesaikan kultivasinya saat ini. Bahkan jika wakil Master Jin Wuye sekalipun yang datang ke sini hari ini, aku tidak akan mengizinkannya untuk membawa Yang Mulia Xiaofeng pergi sebelum dia menyelesaikan kultivasinya. Ingat itu, ucap dari Jenderal Hansen. Jenderal Hansen, ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuan Jin Wuye kepadaku. Dan dia hanyalah penguasa Papiliun ke-9. Dia tidak punya hak istimewa untuk menolak perintah ini. Atau Tuan Jin Wuye akan membunuhnya, ucap dari Jenderal Chang Qi. Sepertinya diskusi kita sudah berada di jalan yang buntu. Hari ini aku dan 10.000 kesatria hantuku akan menjaga Yang Mulia Xiaofeng sampai dia selesai berlatih. Dan jika Anda tetap memaksa, lebih baik kita bertarung saja, ucap dari Jenderal Hansen. Dia pun lalu memegang tongkat besi yang ada di tangannya dengan sangat erat. Jika kamu benar-benar berani bertarung melawan Hansen, mari kita lakukan itu, ucap dari Jenderal Chang Qi. Pukul saja aku, jangan terlalu banyak omong kosong, ucap dari Jenderal Hansen. Jenderal Chang Qi pun akhirnya mencoba untuk memeriksa kekuatan Jenderal Hansen yang masih berada di tingkat Daoshen bintang 2. Momentum keduanya pun lalu meledak dengan sangat hebat. Aku akan membiarkanmu melakukan 3 serangan terlebih dahulu, ucap dari Jenderal Chang Qi kepadanya. Hansen lalu memegang tombaknya dengan sangat erat dan langsung menyerang Jenderal Chang Qi. Hiat spring buar. Di detik berikutnya, tabrakan yang sangat sengit meledak bersama-sama dan itu juga membangkitkan gelombang energi di sekitarannya. Hah, itu lemah sekali Hansen, ucap dari Jenderal Chang Qi. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar. Dan Hansen sama sekali bukanlah lawan bagi Jenderal Chang Qi. Namun meskipun begitu, Hansen tidak akan pernah menyerah begitu saja.
Black Tiger Nine Strike, ucap dari Hansen. Tato harimau di atas lengannya lalu secara ajaib berteriak dan otot-ototnya pun menjadi lebih besar. Tongkatnya pun berubah menjadi lebih panjang. Hansen kembali menyerang Jenderal Changqi di detik berikutnya. Siap! Wah, serangan ini masih tidak berpengaruh apapun. Hansen sama sekali tidak bisa melukai Jenderal Changqi sedikitpun. Dan setelah kedua serangannya ini, Hansen sepenuhnya menyadari kenyataan yang kejam ini, bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Dan dia tidak punya ide lain ataupun ide apapun saat ini. Baiklah, kamu sudah menyerangku 2 kali. Kamu masih punya 1 kesempatan yang tersisa. Dan aku harap kamu bisa menggunakannya dengan sangat baik, ucap dari Jenderal Changqi. Hansen pun sekali lagi melambaikan tombaknya. Ya, keluar, dan hasilnya pun tetap sama. Sudah 3 serangan yang kamu lakukan. Sekarang giliranku menyerang, ucap dari Jenderal Changqi. Dia pun segera melambaikan tombaknya. Tuba Master Flash, teriak dari Jenderal Changqi. Tiba-tiba ada fluktuasi yang sangat hebat dari sumber keabadian di sekitarnya. Hansen pun terkejut karena merasakan fluktuasi yang begitu kuat. Dia pun lalu mengalirkan sejumlah besar sumber gas energi pada otot besinya untuk menahan serangan dari Jenderal Changqi. Hansen pun terpental oleh auranya itu. Dan pada situasi kritis seperti ini, Zie tidak bisa melakukan apapun karena dia masih terlalu lemah. Hansen saja tidak bisa melawannya, apalagi Zie. Pada saat ini, Jenderal Changqi kembali menghajar Hansen dengan tombaknya. Dia pun lalu mengarahkan tombaknya langsung ke kepala Jenderal Hansen. Namun Hansen bisa menghindarinya, tetapi serangan itu masih bisa mengenai perutnya. Dan luka di perutnya pun cukuplah dalam. Spring! Hansen pun lalu terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Untungnya serangan ini tidak membunuh Hansen secara langsung. Lalu kemudian Jenderal Changqi segera mengalihkan pandangannya kepada Zie. Dia pun tersenyum saat melihat ke atas dan ke bawah pada tubuh Zie. Pada saat ini Zie pun menggunakan pakaian yang sangat tipis, sehingga tubuh Zie pun terlihat samar dan membuat orang melihatnya merasa sangat cerah. Ngenah boa, ucap dari Jenderal Changqi. Hei Zie, apakah kamu mau melakukannya denganku? Ucap dari Jenderal Changqi saat melihat tubuh Zie. Jenderal Changqi, lihatlah di mukamu. Sepertinya burung milikmu itu hanya seukuran ibu jari. Maaf, aku tidak tertarik dengan ukuran seperti itu, jawab dari Zie. Kenapa kamu tidak mencobanya dulu? Apakah aku harus menunjukkannya kepadamu sekarang? Ucap dari Jenderal Changqi. Kalau begitu, cobalah saja. Jika kamu bisa memuaskan wanita tua itu, aku akan mempertimbangkannya, ucap dari Zie. Wanita tua di seberang sang jenderal segera menghadap ke arahnya dan menatap bagian pribadi dari sang Jenderal Changqi itu. Ayolah, cepat berdirikan burungmu dan biarkan wanita tua itu memperhatikannya dengan baik. Bahkan itu hanya seukuran ibu jari, bukan? Ucap dari Zie. Semua orang pun lalu melihat ke arah Jenderal Changqi yang tertawa dan melihat adegan itu. Tidak bisakah burungmu itu berdiri? Tanya dari Zie lagi. Sialan, sudahlah, aku di sini bukan untuk main burung-burungan, tetapi biarkan Xiaofeng keluar, ucap dari Jenderal Changqi. Jangan mengubah topik pembicaraan, kamu harus memuaskan wanita tua itu, ucap dari Zie. Plak! Jenderal Changqi pun tiba-tiba menampar wajah Zie. Jangan mempermalukanku jalang di depan para pasukan itu, ucap dari Jenderal Changqi. Wah, pada saat kritis, Hansen tiba-tiba muncul lagi dan wajahnya sudah dipenuhi amarah. Kamu akan aku bunuh, ucap dari Jenderal Changqi melihat itu. Sang jenderal pun langsung memegang tombaknya lagi. Tidak ada artinya melanjutkan pertempuran ini denganku. Sejujurnya, jika aku tidak berada di aliansi dewa, kamu sudahlah mati terlebih dahulu, ucap dari Jenderal Changqi.
Kamu benar-benar gogok yang keras kepala. Matilah kau, ucap dari Jenderal Changki lagi ketika menatap Jenderal Hansen. Tepat pada saat tombak Jenderal Changki akan menusuk Hansen, ada kekuatan yang menahan tombak itu. Wah, trik. Siapa itu? Ucap dari Jenderal Changki. Dia pun buru-buru melihat ke tempat di mana ada sosok yang terbang. Sosok itu menggunakan armor merah. Changki, kamu sudah berada di Daosen bintang 3, tetapi menggertak Daosen bintang 2. Apakah kamu tidak malu? Ucap dari sosok yang berwarna merah itu. Lin Kuan, jangan ikut campur dengan urusanku kali ini, ucap dari Jenderal Changki. Ini benar-benar memalukan. Kamu sangat suka berkelahi. Bagaimana jika kamu berkelahi denganku saja? Ucap dari Ling Kuan. Ling Kuan, aku di sini karena diperintahkan oleh Tuan Jin Huye. Apakah kamu masih ingin menghentikanku? Tanya dari Jenderal Changki. Kalau begitu, mengapa tidak membiarkan Xiao Feng saja yang memutuskannya sendiri? Apakah dia akan pergi atau tidak? Jawab dari Ling Kuan. Xiao Feng tidak ada di sini, dan orang-orang ini menghalangiku untuk masuk, ucap dari Jenderal Changki. Yang mulia, Xiao Feng sedang berlatih, jadi aku tidak bisa membiarkan siapapun untuk masuk, ucap dari Jenderal Hansen. Lihatlah, dia menghalangiku, ucap dari Changki kepada Ling Kuan. Dia sudah bilang bukan jika Xiao Feng sedang berlatih dan tidak boleh diganggu, ucap dari Ling Kuan. Tapi ini adalah perintah Tuan Jin Huye. Apakah kalian berani tidak menaatinya? Ucap dari Jenderal Changki. Aku juga diperintahkan oleh Tuan Cakao untuk melindungi Xiao Feng. Apa kamu berani menentangnya? Ucap dari Ling Kuan. Saat ini di semburan ke-9 sudah ada 30.000 pasukan berkumpul di sana. Dan Xiaoyan yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Hal yang pertama muncul di matanya adalah sesuatu yang berwarna biru. Suara air terjun pun terdengar sangat jelas. Ingatan Xiaoyan pun tiba-tiba menjadi kabur, sehingga tidak jelas apakah ini kenyataan atau bukan. Tetapi ketika pandangannya menjadi jelas, Xiaoyan mengenali tempat itu. Pegunungan binatang buas, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu membuka matanya lebar-lebar dan menatap wanita cantik yang sedang menggunakan pakaian sederhana di bawah air terjun. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akhirnya Xiaoyan pun bisa membuka matanya. Tapi entahkah Xiaoyan ini berada di dunia ilusi lainnya, atau dia benar-benar membuka matanya ketika berada di semburan ke-9, atau ini hanya ilusi kenangan dia di masa lalunya gitu ya. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue kasih informasi bahwa kayaknya belum cukup waktunya buat gue untuk upload 2 atau 3 video gitu ya. Karena mungkin gue juga sibuk dengan ngurusin kebutuhan hidup keluarga gue gitu dan segala macam. Gue harus nyari sampingan gitu lah, intinya seperti itulah ya. Terima kasih semuanya dan semoga kalian bisa memakluminya dan semoga terhibur dengan konten-konten gue setiap hari ya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.